Halo teman-teman RGK Cibubur, Shalom. Selamat ulang tahun buat RGK kalian. Semoga kalian semakin cinta Tuhan Yesus, semakin rindu bersekutu, dan Tuhan memberkati persekutuan kalian. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Step Up. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh merayakan kebaikan Tuhan dalam remaja Gereja Kristus Cibubur. Biarlah lewat firman kami sekali lagi diingatkan, ditegur, dikuatkan, dihiburkan, supaya kami boleh berjalan, melangkah sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Roh Kudus bimbing pembacaan, perenungan, dan bahkan hamba-Mu sendiri ketika berkata-kata, supaya sungguh hanya Tuhan saja yang dipermuliakan dalam waktu ini. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita membahas tema step up atau melangkah ya. Sebuah kata yang biasa sebenarnya. Setiap hari kita melangkah, sadar nggak sadar ya. Kita baru bangun pagi, kita melangkah keluar kamar untuk mengais sarapan pagi mungkin. Lalu melangkah gosok gigi, melangkah bermain, melangkah mengerjakan tugas, sampai di ujung hari kita melangkah untuk masuk kamar lagi untuk tidur. Sejak kita kecil, kita masih bocil, masih unyu-unyu gitu ya, kita semua ini terbiasa melangkah. Belajar melangkah, menyimbangkan tubuh dengan kedua kaki kita. Nah, seiring berjalannya waktu, atau lebih tepatnya seiring bertambahnya usia kedewasaan kita, melangkah itu jadi bukan cuma urusan berjalan kaki. Melangkah itu jadi urusan keputusan kita. Mau ambil sekolah di mana, kuliah di mana, mau mulai bisnis apa, bercita-cita jadi apa, mau bekerja di mana, menikah dengan siapa. Semakin rumit, dan semakin rumit. Makanya bener ya orang yang bilang kalau jadi anak kecil itu santuy hidupnya. Emang bener. Kita udah semakin besar, aduh, semakin rumit rasanya. Nah, masalahnya dalam melangkah ini, teman-teman, yang semakin rumit, kita tuh kadang terbesit rasa takut. Takut salah, takut gagal, takut tidak menyenangkan Tuhan, takut menanggung konsekuensi dari pilihan yang kita ambil, takut ditolak, takut ditinggalkan, takut apa yang orang lain pikirkan tentang kita, takut berkonflik, bahkan takut menghadapi rasa takut itu sendiri. Di satu sisi rasa takut itu sebuah rasa yang wajar. Kita semua mengalaminya. Ibu Novi, Bu Ika, bahkan saya, bahkan orang-orang terkenal sekalipun, mereka mengalami rasa takut itu. Tapi di sisi lain, rasa takut itu seringkali bisa juga membuat langkah kita itu terhambat, terhenti karena rasa takut. Kita jadi nggak berani melangkah, mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup kita. Layaknya seekor kelomang, keong gitu ya, yang hanya bersembunyi di cangkangnya dan tidak pergi kemana-mana. Kita hanya takut. Kita nggak berani step up for Jesus. Nah, kalau begitu, bagaimana caranya kita bisa overcome our fear? Kita bisa melewati rasa takut itu supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Nah, kita baca satu ayat firman Tuhan ya, yang terambil dari Ibrani 12 ayat yang kedua. Teman-teman baca bersama-sama dengan saya ya. 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat ini dimulai dengan berkata, marilah kita melakukannya. Melakukan apa nih BTW? Di ayat sebelumnya kita akan melihat bahwa kita melakukan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, penulis Ibrani itu menggambarkan perjalanan kehidupan ini seperti sebuah perlombaan wajib bagi setiap kita.
wajib diikuti oleh setiap kita. Mau nggak mau, suka nggak suka, kalian wajib mengikuti perlombaan kehidupan ini. Nah, karena itu penulis Ibrani mengatakan, karena ini wajib, mungkin ada rasa takut, mungkin ada rasa cemas. Karena itu kita harus mengganti perspektif kita di dalam menjalani perlombaan ini. Penulis Ibrani bilang kita harus melakukan perlombaan ini dengan memandang kepada Yesus, dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus telah selesai menjalani perjalanan kehidupannya. Dia pernah menjadi manusia dan dia telah menang di dalam perlombaan itu. Tidak jarang kita lebih melihat kepada ketakutan kita dibandingkan kepada Yesus. Di satu titik ekstrim, kita lebih melihat ketidakmampuan kita dalam melakukan sesuatu dibandingkan kita melihat Yesus yang bisa membuat segala sesuatunya mungkin bagi kita. Ini adalah titik ekstrim ketidakmampuan. Di zaman sosial media ini, teman-teman, kebanyakan orang itu menampilkan versi terbaik dari dirinya. Banyak di antara kita yang membuat postingan-postingan yang menarik, pose-pose yang dari angle yang baik dengan pencahayaan yang bagus. Atau kita membandingkan diri kita dengan influencer-influencer yang kita follow. Saya tidak sekeren dia, nggak sekaya dia, saya nggak punya kemampuan untuk menikmati hidup seperti dia. Atau nggak usah jauh-jauh deh ya, nggak usah sampai ke influencer-influencer itu. Dengan sesama teman RGK Cibubur aja, mungkin di antara kita ada yang merasa diri kita tidak mampu dibandingkan orang lain. Mungkin kita berkata, iya sih saya bisa main gitar, tapi nggak sejago dia. Dia mah pelayanan sebulan 2 kali, saya mah cuma 1 kali. Saya mah nggak sepede dia untuk jadi WL, dia lebih bagus. Saya nggak cukup pandai membuat acara. Kalau dia yang buat acara, waduh, teman-teman puji semuanya. Saya mah nggak punya talenta apa-apa, cuma jadi jemaat aja. Kalau dia mah, acara apa aja diikutin. Saya rasa masih banyak lagi dan lainnya kalau kita mau list. Saya jadi teringat kisahnya Musa, teman-teman, ketika ia dipanggil oleh Tuhan menjadi pemimpin bangsa Israel. Ketika itu Musa berusia 40 tahunan, dia masih berjiwa muda, masih nasionalis, dia sangat ingin menolong bangsanya. Sehingga di Keluaran 2 ayat 11-12 dikatakan seperti ini. Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Lalu Musa ini menoleh ke sana sini, ketika dilihat tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayat orang Mesir itu di dalam pasir. Tapi menarik teman-teman, pertolongan Musa ini tidak disambut dengan baik oleh saudara-saudara sebangsanya. Di pasal 2 ayat 14 dikatakan, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Waduh, Musa ditolak teman-teman untuk jadi pemimpin. Sakitnya tuh di sini, jelek banget. Sejak hari itu teman-teman, Musa jadi seorang yang penakut. Bahkan dia melarikan diri ke Midian karena Firaun mendengar tragedi pembunuhan yang Musa lakukan. Selang 40 tahun di tanah Midian, Musa merasa lebih aman, lebih nyaman dengan keluarga yang ia miliki, terhindar dari penolakan dan ancaman kematian. Impian Musa sebagai pemimpin bangsa Israel seakan-akan sudah dikubur dalam-dalam, sedalam ia mengubur mayat orang Mesir itu. Menariknya, Allah malah memanggil Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Tapi apa respon Musa? Dia senang? Selama ini itu Tuhan yang saya tunggu-tunggu. Saya siap jadi pemimpin bangsa Israel. Apa seperti itu? Ternyata tidak. Musa tidak senang dengan hal itu. Bahkan dia mencari 1001 alasan kepada Allah untuk stop
dan cari orang lain untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Musa berkata seperti ini, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Allah menjawab, "Bukankah aku yang menyertai engkau?" Ini sebuah pertanyaan retoris, teman-teman, yang hanya jawabannya adalah iya. Musa kasih alasan lagi, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya?" Allah menjawabnya lagi. Musa kasih alasan lagi, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu?" Di sini Musa mulai mengungkapkan rasa takutnya, teman-teman. Rasa takut yang ia simpan dalam 40 tahun silam, penolakan yang dia alami. Tapi Allah tidak berhenti meyakinkan Musa. Tuhan memberikan mujizat tongkat menjadi ular, tangan menjadi kusta, bahkan air menjadi darah. Mujizat yang luar biasa. Sudahkah membuat Musa yakin akan penyertaan Tuhan? Ternyata tidak sama sekali. Kali ini Musa mulai cari-cari alasan. Tuhan, aku ini tidak pandai berbicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Terakhir, ini adalah alasan yang sudah kalah tapi masih cari-cari alasan. Oh Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Teman-teman, ini sudah jelas-jelas Musa dipanggil oleh Allah. Allah mengutus Musa menjadi pemimpin bangsa Israel. Tapi Musa menolaknya. Maka di ayat yang 14 Tuhan murka terhadap Musa. Teman-teman, begitulah orang yang matanya hanya tertuju kepada ketidakmampuan dirinya. Jangankan kakak RGK atau pembimbing atau pendeta yang minta kita pelayanan. Bahkan Tuhan sekalipun pasti ditolaknya. Karena fokusnya hanya melihat ketidakmampuannya. Padahal Allah telah memberikan talenta, karunia, dan orang-orang yang siap bantuin kita. Mungkin ada sedikit benarnya, teman-teman, kalau Musa itu tidak pandai berbicara. Tapi bukankah Tuhan sudah sediakan Harun yang siap menolong dia? Ada benarnya mungkin kita tidak sejago dia bermain musik atau melakukan pelayanan. Tapi bukankah Tuhan menyediakan orang-orang yang siap bantuin kita dalam belajar hal-hal itu? Mungkin ada sedikit benarnya kalau Musa menganggap dirinya tidak pantas jadi pemimpin bangsa Israel, bangsa yang besar itu. Tapi bukankah Allah berjanji akan menyertai dia di dalam pelayanan yang besar itu? Teman-teman, mungkin ada benarnya kita merasa tidak pantas karena masih melakukan dosa tapi melayani Tuhan. Tapi bukankah Allah telah menyediakan pengampunannya bagi setiap kita, melayakkan setiap kita untuk boleh melayani dia? Teman-teman, ketika kita sedang diselimuti perasaan dan pikiran tidak mampu atau membanding-bandingkan diri dengan orang lain, mari hari ini firman mengingatkan kita, ubah cara pandangmu. Ubah pandanganmu dan bawa matamu itu tertuju kepada Tuhan Yesus. Bukankah Tuhan Yesus pernah berkata, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Mari kita bersama-sama dengan Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita mungkin merasa tidak mampu, tetapi kasih karunia Allah cukup dan itulah yang kita butuhkan. Ketika kita lemah, malah ini adalah kesempatan yang besar untuk kita dapat mengalami pertolongan dan penyertaan Tuhan, kekuatan yang sejati dari Allah. Bersama Yesus, kita dimampukan dan diperlengkapi untuk melakukan segala sesuatu yang perlu kita kerjakan. Kalau di satu titik ekstrim kita jadi melihat diri kita tidak mampu, di titik ekstrim yang lainnya kita malah melihat diri kita terlalu besar, terlalu tinggi, sehingga kita merasa
bisa melakukan segala sesuatunya sendiri, tidak perlu bantuan siapapun, termasuk Tuhan. Ekstrim ini pun, ekstrim keangkuhan ini menghalangi kita untuk step up for Jesus. Waktu saya muda, teman-teman, cielah muda. Maksudnya waktu masih sekolah, saya ini begitu bangga sama kemampuan diri saya. Saya termasuk anak yang cerdas di sekolah. Saya bisa bermain olahraga dengan baik dan sering membawa kelas saya juara dalam perlombaan-perlombaan antar kelas. Antar kelas ya, belum sampai sekolah-sekolah. Saya sering bantu teman-teman ketika kesusahan belajar. Saya merasa tidak butuh bantuan siapapun. Dan itu semua berubah ketika saya kuliah di STT saat. Saya ingat betul waktu saya sakit punggung, teman-teman, atau back pain. Saya itu sudah nggak boleh bawa barang-barang yang terlalu berat. Laptop juga nggak boleh digendong di punggung. Saya jadi serba lemah. Pernah suatu kali saya bawa buku-buku yang cukup banyak dari perpustakaan dan saya mau bawa ke kamar, ngerjain tugas di kamar. Lalu ada teman saya yang melihat dan mau bantuin saya untuk bawa barang-barang itu. Lalu saya bilang, enggak, jangan. Tapi teman saya ini maksa, lalu dia bilang begini, izinin orang lain untuk bantuin kamu. Waduh, jelek banget teman-teman. Langsung saya kasih buku saya, tas saya, hidup saya, waduh, semuanya dikasih ya. Bercanda ya teman-teman ya. Teman-teman, mungkin di antara kita punya perasaan yang sama dengan saya. Kita percaya bahwa kita bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Kita menolak untuk minta tolong kepada orang lain, bahkan ketika kita membutuhkannya. Kita lebih memilih menggunakan otak, rencana, strategi kita sendiri dibandingkan meminta pertolongan, apalagi berserah sama Tuhan. Iya sih, emang kelihatannya kita berdoa kepada Tuhan. Tetapi berdoa itu bukan sebagai wujud penyerahan diri kita kepada Tuhan, tapi seperti seorang yang bawa proposal kepada Tuhan dan Tuhan hanya teken aja, tanda tangan aja. Tuhan jangan protes, Tuhan jangan urus lagi. Cukup teken, tanda tangan. Itu juga yang dialami oleh Yakub, teman-teman. Yakub itu merasa mampu mengendalikan segala sesuatu di tangan dan otaknya sendiri. Dia menipu abangnya Esau untuk menjual hak kesulungannya ganti semangkok sup kacang merah. Dia juga menipu ayahnya Ishak yang sudah rabun dengan menggunakan baju berbulu untuk mengambil berkat yang seharusnya milik Esau. Ya, sebenarnya dari sejak kelahiran kakak beradik ini, Tuhan tuh sudah bilang bahwa si adik itu akan lebih berkuasa daripada kakaknya. Tapi saya rasa bukan jalan kejahatan yang harusnya dilakukan. Pasti ada cara Tuhan. Tetapi Yakub memilih caranya sendiri. Lalu dia melarikan diri ke rumah pamannya, Laban. Di situ juga terjadi tipu menipu di antara keluarga ini. Si Laban yang berjanji mau kasih Rahel setelah 7 tahun Yakub bekerja, malah dikasihnya Lea. Si Yakub juga ketika bekerja mengurus ternaknya Laban, dia memanipulasi ternak-ternak itu supaya yang terbaik itu jadi miliknya. Waduh, ini keluarga yang parah sekali. Tipu menipu ada di dalam rumah itu, serem sekali. Sampai akhirnya Yakub harus kembali lagi ke tanah kelahirannya. Tapi masalahnya Yakub masih takut menemui Esau dan konsekuensi yang dia lakukan belasan tahun silam. Karena itu, alih-alih berserah sama Tuhan, Yakub masih saja menggunakan akalnya. Dia mengirim utusan yang membawa hadiah dan pesan damai kepada abangnya, Esau. Lalu dia juga membagi rombongannya ke dalam beberapa kelompok, sehingga kalau Esau menyerang satu kelompok, kelompok yang lain itu punya waktu untuk melarikan diri, sedangkan dia sendiri ada paling belakang dari kelompok itu. Pada suatu malam, teman-teman, Yakub sedang sendirian di sungai Yabok. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang bergulat dengannya. Malam begitu gelap sehingga Yakub tidak bisa melarikan diri. Ia hanya bisa bergulat melawan pria itu semalam-malaman. Saat fajar menyingsing, pria itu sadar bahwa Yakub tidak akan menyerah, sehingga dia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga terplecok.
dan berseru, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Yakub menjawab, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi. Tidak akan, jika engkau tidak memberkati aku." Pada malam itu Yakub sadar bahwa strateginya, akalnya, udah nggak bisa menolong dia lagi. Hidupnya udah diambang ancaman dan mau dibunuh oleh Esau. Kali ini Yakub memohon berkat Tuhan. Dan pria itu berkata, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Matahari terbit dan orang itu menghilang. Pada zaman itu sebuah nama memiliki makna yang penting. Nama adalah identitas. Nama Yakub yang berarti penipu, perebut, tukang memperdayai, kini diganti menjadi Israel yang artinya Tuhan berperang. Si tukang tipu yang mengandalkan otaknya sendiri, kini mengakui bahwa dia membutuhkan Tuhan yang berperang bagi dia. Teman-teman, buat setiap kita yang bergumul sama dosa keangkuhan, yang begitu mengandalkan diri sendiri dan merasa tidak butuh bantuan siapapun termasuk Tuhan, maka mungkin Tuhan perlu memojokkan kita di sebuah situasi di mana kita tidak bisa lagi mengandalkan otak, rencana, dan strategi kekuatan kita sendiri. Seperti Yakub, ia akhirnya berserah sama Tuhan. Meskipun ia harus pincang seumur hidupnya. Tapi luka itu menjadi pengingat atas berkat besar yang telah ia terima. Seperti mungkin saya harus mengalami back pain sampai sekarang. Supaya saya sadar bahwa saya butuh Tuhan yang berperang bagi saya. Atau seperti Ibu Ratna Pudiastuti yang mengidap kanker payudara bahkan hampir merenggut nyawanya. Tapi di sana dia melihat Tuhan menuntun dia ke dalam tujuan pelayanan yang baru baginya. Atau seperti beberapa anak kelas 12 yang sudah lulus di RGK Pusat. Mereka yang sudah berencana untuk setelah sekolah ini mau keluar negeri. Tapi karena pandemi ini memojokkan mereka. Sampai mereka sadar bahwa mereka butuh Tuhan yang menolong mereka. Kita akan keluar sebagai pemenang yang terberkati meski harus terluka. Biarlah luka-luka yang kita jalani ini menjadi pengingat bahwa kita ini lemah dan terbatas dan butuh Tuhan yang berperang bagi kita. Teman-teman, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita kalau mau step up for Jesus, maka kita harus menjaga arah pandang mata kita ini. Jangan terlalu rendah sehingga kita hanya melihat ketidakmampuan kita, ketidakbisaan kita, sehingga kita tidak mau melihat Tuhan yang menolong dan menyertai kita. Jangan juga terlalu tinggi sampai mendongak ke atas. Kita merasa diri kita mampu melakukan segala sesuatu tanpa bantuan siapapun, bahkan Tuhan sekalipun. Tapi marilah kita melihat, memandang kepada Yesus. Yesus yang berperang bagi kita. Pandanglah kepada Tuhan Yesus yang pernah menjalani kehidupan sebagai manusia. Ia tahu betul ketakutan kita. Ia tahu betul kekhawatiran kita. Dia tahu betul pergumulan yang kita alami. Dan dia telah menang. Dan dia bersedia memimpin kita di dalam jalan kemenangan itu. Bersediakah kamu dipimpin oleh Tuhan? Dipimpin berarti kita bersedia, percaya sama waktu dan rencananya Tuhan. Dipimpin juga berarti kita bersedia menyerahkan kendali hidup kita kepada Tuhan yang akan memimpin dan menjaga kita. Allah yang meneguhkan Musa, Allah yang mengingatkan Yakub, Allah yang sama itu juga mau menopang kita di dalam perlombaan iman ini. Yuk, sama-sama kita step up for Jesus. Bukan dengan kuat dan gagah kita, tetapi dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan yang berperang bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.